Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pahrian, NPM 2021634186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, manajemen sains komputer. Di sini saya membahas tentang sejarah komputer dan apa-apa saja komponen yang terdapat di dalam komputer. Pertama-tama, pengertian komputer. Komputer berasal dari komputer, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Terus, secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Terus, komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware atau perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard, software, perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer, dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brainware atau pengguna komputer tersebut. Terus, pengertian komputer menurut para ahli. Komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, dan gambar. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antaranya menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Terus, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi atau VC-Hamster. Seperti itu. Kesimpulannya adalah komputer sendiri pengertiannya peralatan elektronik yang menerima masukan data, pengolahan data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Dan pertama-tama di sini awalnya munculnya komputer itu berdasarkan pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Namun, mesin tersebut ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith mengembangkan potensinya di ranah teknologi, hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Sejarah perkembangan komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti. Terus, ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembangan mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse, insinyur mesin asal Jerman tersebut, membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelumnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya.
Digital yang dikembangkan oleh Josh ini sayangnya dihancurkan oleh Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama di dunia. Terus kemudian ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1943, Johnny Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan per sekian detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Terus perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi. Dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959 hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri-ciri yakni ukuran fisiknya yang sangat besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah memerlukan daya listrik yang sangat besar pula. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tapes dan magnetic disk. Terus yang kedua, generasi kedua dimulai dari 1959, kelanjutan dari tahun generasi pertama tadi sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara seperti generasi pertama tadi. Meskipun begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tapes yang sudah berbentuk removable disk. Terus generasi ketiganya dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil dari generasi pertama sampai generasi kedua itu, karena menggunakan komponen 4 integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Terus dengan generasi keempatnya dimulai di tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputer sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Terus generasi kelima yaitu dengan disebut generasi komputer zaman sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Pertama kalinya telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence atau AI. Menggunakan komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Kalau komputer zaman dulu kan mungkin warnanya masih hitam putih, tidak seperti warna-warna sekarang full color seperti itu. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi yang semakin bertambah kelima ini juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop yang mudah dibawa kemana-mana. Terus, komputer era sekarang dan implementasinya, komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang,
yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip dynamic access memory, Ethernet, dan disket. Lalu, di tahun 1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer, digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB, dan di tahun yang sama Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu, untuk menyimpan data, penggunaan komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable, yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari. Seperti kita zaman sekarang kan tidak mungkin kita hanya menggunakan satu alat elektronik seperti handphone saja. Pasti kita memerlukan untuk mengerjakan suatu tugas itu perlu ada yang namanya komputer. Tidak mungkin tidak ada komputer atau laptop, karena kalau kita hanya menggunakan satu saja mungkin terkendala waktu kita, pengerjaannya cukup lama, dan mungkin untuk penginputan data seperti penghitungan jumlah di Excel itu kan perlu yang namanya aplikasi khusus juga. Tidak mungkin hanya menggunakan kalkulator di HP saja kalau untuk penginputan data-data. Jadi perlunya komputer dan laptop itu sangat membantu sekali, dan untuk pengerjaan tugas akan lebih mudah juga, seperti pegawai negeri, orang yang bekerja di kantoran, atau mahasiswa terkhususnya yang sedang menjalankan kuliah, atau tidak lepas juga sekarang itu kan orang-orang sekolah juga sudah dipelajari komputer dari sekolah menengah ke atasnya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan semakin tambah tahun itu semakin banyak kebutuhan akan komputer atau laptop ini nantinya. Dengan jumlah penduduk atau manusianya kan semakin bertambah, dan mungkin pengguna alat elektronik seperti PC ini semakin sedikit. Pasti akan mungkin kalau kita berbicara 10 tahun atau 5 tahun ke depan, mungkin dari generasi ini nanti dan generasi kedepannya pasti ada perubahan yang lebih signifikan lagi antara komputer era zaman sekarang dan 10 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan lagi. Tidak menutup kemungkinan kan semakin bertambahnya zaman semakin juga berkembangnya pengetahuan manusia, dan dengan penemuan artificial intelligence yang lebih canggih lagi. Dan itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi ini bisa diketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini. Dan berikut adalah komponen yang terdapat pada PC. Pertama, klik. 2, drag atau seret. Yang ketiga, delete, hapus, scroll, gulir. Yang kelima, type atau ketik. Yang keenam, insert, sisipkan. Yang ketujuh, format. Yang kedelapan, browse, penjelajahan. Yang ke-9, add, tambahkan. Yang ke-10, move, pindahkan. Yang ke-11, press, tekan. Yang ke-12, open, buka. Yang ke-13, save, menyimpan. Yang ke-14, login, masuk. Yang ke-15, logout, keluar.
Dan yang ke-16 restore, mengembalikan. Terus yang ke-17 scan pindai. Yang ke-18 reboot atau mulai ulang. Yang ke-19 enswipe, menginskripsi. Yang ke-20 enter, memasukkan. Yang ke-21 hardware atau perangkat keras dari komponen komputer itu atau PC. Yang ke-22 keyboard, yaitu untuk alat pengetikannya. Yang ke-23 mouse. Yang ke-24 mikrofon. Yang ke-25 touchpad. Yang ke-26 joystick. Yang ke-27 leg fan. Yang ke-28 printer. Yang ke-29 monitor. Yang ke-30 speaker. Yang ke-31 RAM. Yang ke-32 power supply plus ATX. Yang ke-33 motherboard. Yang ke-34 prosesor atau CPU. Yang ke-35 heatsink. Yang ke-36 hard disk. Yang ke-37 VGA atau virtual graphics array. Yang ke-38 flash disk. Yang ke-39 optical drive. Yang ke-40 SSD. Terus yang ke-41 LAN card. Yang ke-42 LAN card. Yang ke-43 sound card. Yang ke-44 webcam. Yang ke-45 perangkat lunak system. Yang ke-46 web browser. Yang ke-47 perangkat lunak pemutar audio. Yang ke-48 perangkat lunak pemutar video. Yang ke-49 perangkat lunak pengolah gambar. Yang ke-50 perangkat lunak antivirus. Yang ke-51 brainware. Yang ke-52 AGF card. Yang ke-54 modem. Yang ke-55 trackball. Yang ke-56 barcode scanner. Yang ke-57 magnet. Yang ke-58 casing. Yang ke-59 ronus atau sekat rongga. Yang ke-60 kumparan. Yang ke-61 membran. Yang ke-62 digitizer. 63 TV tuner card. Yang ke-64 UFS. Yang ke-65 RJ port. Yang ke-66 Gift wrap. Yang ke-67 LAN cable atau UTP. Yang ke-68 LAN card. Yang ke-69 firewire card. Ke-70 access point. Yang ke-71 Bluetooth USB dongle. Yang ke-72 HDMI kabel. Yang ke-73 repeater. Nah, mungkin sekian dari saya. Sekurang lebihnya bisa ditambahkan atau tulis di komentar. Sekian presentasi dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.